Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo. Hari ini Senin 3 Januari 2022. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang maha baik, yang terus memberikan sukacita dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu, terlebih memberikan kesempatan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur di pagi hari ini menikmati hidup karunia Tuhan dan tentu mendasari segala aktivitas kami sepanjang hari ini melalui firman-Mu yang akan menguatkan dan memberikan kami petunjuk yang terbaik. Mampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhanlah penyelamat. Hari ini adalah hari yang ketiga kita menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Tentu yang kita harapkan semoga kita menjalani kehidupan di tahun ini dengan baik dalam damai sejahtera dan pemeliharaan kasih Allah. Sepatutnya lah kita bersukacita dan mengucap syukur bahwasanya kasih setia Allah begitu sangat besar kepada kita. Lebih lagi ketika kita melihat kembali hidup kita yang sudah kita lalui di tahun kemarin.
Betapa tidak COVID-19 yang juga masih menjadi momok dan membuat kita waspada sampai saat ini. Belum lagi realitas hidup yang terjadi karena bermacam-macam hal yang menyebabkannya. Janji Tuhan selalu berlaku bagi umatnya jikalau kita tetap yakin dan setia terhadap janjinya itu. Seperti itulah yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel bahwa bersukacitalah selalu dan beritakanlah, pujilah dan katakanlah bahwa sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Keselamatan dari Allah tak terbatas hanya kepada satu bangsa, lalu kemudian ditentukan kepada masing-masing orang. Semua orang dan semua bangsa, tak ada yang dianggap tidak layak diselamatkan, karena Allah sendirilah yang melayakkan dan menentukan siapa yang Dia karuniai dan yang tetap menggantungkan harapannya dalam hidupnya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tak terbatasnya kasih sayang Tuhan dalam hidup kami anak-anak Tuhan. Tuhan selalu ada untuk melayakkan kami, dan itulah yang membuat kami akan terus menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan. Saat ini ya Allah, kami berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami, dan mendoakan keluarga Bu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Jusak Ampulembang, keluarga Bapak Puspa Magalande, keluarga Bapak Hasan Mangale, keluarga Bapak Erin Palinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi. Dalam tanah kasih-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Tuhanlah yang akan terus mengasihi dan memberkati mereka dalam kehidupan masing-masing, sehingga dalam tuntunan dan kuasa-Mu ya Bapa, keluarga kasih kami semuanya ini tetap menjalani seluruh tanggung jawab yang Kau berikan dengan penuh syukur, karena perlindungan dari Tuhan senantiasa bersama dengan mereka. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami tercinta di Indonesia, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan terus memberkati dan memberikan hikmat sehingga dapat memerintah dengan adil dan bijaksana, dan kondisi yang aman dan tentram juga boleh tercipta di tengah-tengah negara kami yang tercinta Indonesia ini. Juga berdoa bagi perjalanan pelayanan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk jemaat-Mu yang ada di Sidoarjo. Kami berdoa ya Bapa, agar dalam kekuatan dan topangan dari Tuhan, segala aktivitas dari gereja-gereja-Mu dimanapun berada sungguh menyatakan kesaksian di tengah-tengah dunia ini dengan luar biasa. Dan Tuhan tetap melindungi, menyertai, sehingga persekutuan seluruh gereja-gereja Tuhan tetap terpelihara dengan baik, karena Tuhan selalu ada memberkati dan menolong. Ya Bapa di surga, kami juga menyerahkan segenap anggota jemaat dalam menjalani aktivitas mereka sepanjang hari ini. Harapan-harapan dalam mewujudkan segala rencana dan aktivitas, kami percaya Tuhan akan menopang dan mengerjakan yang terbaik, sehingga jemaat dapat melaksanakan segala tanggung jawab itu dengan sukacita dan dengan penuh pengharapan, karena Tuhan luar biasa menolong dan menyertai. Berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit, kami mendoakan Ibu Deni
bersama dengan anak kekasih yang saat ini dalam kelemahan tubuh, juga anak kami Denis Yoram Lebisa yang juga dalam kelemahan tubuh, anak kami Grace, Ibu Nita Ruse, Opa Vivo, dan mungkin masih ada jemaat yang sedang bergumul karena sakit saat ini. Ke dalam tanah kasih-Mu ya Bapa, kami membawa mereka. Bela Tuhan yang Maha Kasih dan penuh kesetiaan akan melawat dan memulihkan kondisi jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga dengan pertolongan dan kuasa-Mu, kesembuhan yang sempurna dari Tuhan dapat nyata dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih serta pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan akan terus melindungi dan menyertai segenap jemaat. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.